Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan dan kami undang kepada yang terhormat Dr. Adi Teguh Permana Iskandar, spesialis anak konsultan. Izinkan saya membacakan CV beliau. Dr. Adi menyelesaikan pendidikannya mulai dari dokter umum, spesialis anak, dan pendidikan konsultan neonatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau sebagai staf Divisi Neonatologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saya persilakan Dr. Adi. Terima kasih, Dokter Dr. Feni. Adi akan selamat pagi, Dr. Adi. Pagi, Dokter Feni. Ya. Ya, judul materinya Current Management of Patent Ductus Arteriosus in Premature Infant, Focus on Hemodynamic Approach. Saya persilakan Dr. Adi untuk presentasi. Terima kasih, Dokter Feni. Izinkan saya untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta PKB ke-24 Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar. Terima kasih telah memberikan kesempatan Pak saya untuk membicarakan salah satu topik yang tidak berhenti kontroversi, yaitu tentang ductus arteriosus pada neonatus dengan fokus pada tata laksana berdasarkan hemodinamik. Seperti kita ketahui, ductus arteriosus pada fase janin merupakan pembuluh darah yang sangat vital untuk tetap terbuka. Mengapa? Karena saat itu paru-paru belum berfungsi, sehingga oksigen akan sangat diambil dari plasenta ibu. Sehingga jantung kanan dengan sendirinya akan kaya oksigen. Agar oksigen ini teraliri ke seluruh darah, ke seluruh sistemik bayi, sehingga ductus arteriosus akan membagi darah kaya oksigen dari arteri pulmonalis menuju aorta, sehingga organ-organ tubuh, terutama yang bagian bawah, akan teroksigenasi dengan baik. Nah, berbeda ketika bayi itu setelah lahir. Ketika lahir, bayi itu menangis, paru-paru mengembang, maka tekanan paru akan menurun. Saat itulah ductus arteriosus sudah tidak bermanfaat lagi, sehingga harus menutup. Terdapat dua fase penutupan ductus arteriosus, yaitu fase fungsional yang kira-kira berjalan 48 jam sejak bayi lahir dan diikuti dengan fase anatomis atau remodeling. Nah, sayangnya untuk bayi-bayi, terutama bayi prematur, bayi yang mengalami asfiksia, kekurangan oksigen, ini seringkali ductus arteriosus ini penutupannya tidak berlangsung dengan mulus. Seperti yang diteliti oleh Samberova dan kawan-kawan, dia meneliti perjalanan alamiah ductus arteriosus pada bayi prematur. Ternyata bayi-bayi kurang dari 26 minggu itu membutuhkan waktu hampir 2 bulan agar ductus arteriosus itu menutup. Berbeda dengan bayi-bayi yang lebih dari 30 minggu, mungkin hanya butuh waktu 1 minggu untuk ductus arteriosus menutup. Nah, konsekuensi dari ductus arteriosus yang masih terbuka ini banyak. Salah satunya adalah kita kenal dengan hemodinamik signifikan ductus arteriosus, yang tentu setiap bayi nasibnya sangat bergantung dari seberapa banyak aliran darah yang melewati ductus arteriosus tersebut, atau kita kenal dengan shunting, yang kita bahas di slide berikutnya. Nah, beberapa faktor yang akan menyebabkan ductus arteriosus menutup itu banyak. Namun jika saya harus memilih, maka ada 3 faktor yang penting. Yang pertama adalah kadar oksigen dalam arteri, yang kedua adalah kadar nitrit oxide dalam lokal sekitar ductus arteriosus, dan kadar prostaglandin. Bayi prematur seringkali lahir dalam kondisi sesak nafas, sehingga kadar oksigen dalam darah arterinya itu seringkali rendah. Nah, di samping itu juga bayi prematur seringkali mengalami gangguan sirkulasi, sehingga seringkali jatuh dalam kondisi asidosis dan akan merangsang produksi nitrit oxide maupun prostaglandin E2. Sehingga kedua faktor-faktor ini menyebabkan ductus arteriosus pada bayi prematur cenderung untuk terbuka.
Nah, jika kita berhadapan sebagai seorang neonatologis ya dengan bayi prematur yang ada ductus arteriosusnya tetap terbuka, maka kita bisa melihat ductus arteriosus ini sebagai berbagai kondisi ya. Yang pertama, misalkan ketika tekanan paru itu masih tinggi, kita akan mendapatkan ductus arteriosus tetap terbuka dengan aliran atau flow dari aorta, dari arteri pulmonalis ke aorta. Itu kita kenal dengan kanan ke kiri. Pada kondisi ini ductus arteriosus mungkin sebagai teman kita sebut ya. Jadi kita berharap dia tetap terbuka. Ketika tekanan pulmonal itu sebanding dengan tekanan sistemik, maka aliran darah di ductus arteriosus akan bergerak bolak-balik atau kita kenal bidireksional. Saat inilah kita menganggap bahwa ductus arteriosus ini sebagai bystander. Jadi kita harus observasi secara ketat. Karena kita memang mengharapkan dia akan tekanan paru akan menurun, tekanan sistemik naik, dan ductus arteriosus akan menutup. Namun demikian, beberapa bayi ductus arteriosus itu akan tetap terbuka, sementara tekanan pulmonar akan sudah turun. Saat inilah aliran darah akan mengalir dari sisi aorta menuju arteri pulmonalis yang akan memberikan dampak signifikan pada morbiditas bayi prematur. Ketiga kondisi ini sifatnya dinamis, sehingga bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan sialnya tata laksananya jauh berbeda. Jadi kadang-kadang bertolak belakang. Kalau kita salah melakukan tata laksana, maka mungkin dampaknya akan tidak baik bagi bayi tersebut. Sehingga neonatologis sebagai seorang yang selalu berada di dekat bayi tersebut 24 jam, itu menjadi orang yang paling bertanggung jawab akan observasi kondisi ductus arteriosus ini dan bagaimana tata laksananya. Nah, pada kondisi tekanan paru masih tinggi, mungkin akan dibicarakan oleh pembicara selanjutnya, yaitu hipertensi pulmonar. Ductus arteriosus ini berperan sebagai pressure releasing valve. Jadi, dia bisa menyebabkan tekanan paru itu agak turun, karena ada pressure releasing valve di sana. Seperti kita ketahui, ketika tekanan paru itu tinggi, maka aliran darah ke paru itu akan sedikit, aliran darah balik di jantung kiri juga sedikit, sehingga akan menyebabkan cardiac output sebelah kiri juga akan turun. Bayi akan mengalami shock. Namun dengan adanya ductus arteriosus tetap terbuka, maka kondisi ini akan jauh lebih baik karena masih ada tekanan paru itu bisa sedikit turun sehingga ada aliran darah ke paru dan akhirnya akan memperbaiki aliran darah balik ke jantung kiri dan akhirnya berujung pada perbaikan cardiac output ke sistemik. Kondisi inilah kita sebut ductus arteriosus sebagai teman. Berbeda ketika tekanan paru sudah turun, sangat turun, sementara ductus arteriosus masih tetap terbuka. Pada kondisi ini akan terjadi yang pertama, darah itu yang seharusnya ke seluruh tubuh akan tercuri balik ke ductus arteriosus, kita sebut dengan systemic hypoperfusion. Nah, akibatnya sangat berdampak pada organ-organ target. Sebaliknya, pada sirkulasi pulmonal, aliran darah ini akan menjadi berlebihan karena kedapatan tambahan flow di pulmonal. Sehingga dampaknya yang pertama tentu ke paru-paru itu sendiri, dan yang tidak kalah adalah kepada jantung itu sendiri. Jantung, terutama jantung kiri, akan membesar, dan sayangnya bayi-bayi prematur ini compliance dari jantung itu kurang begitu bagus, sehingga seringkali tidak mampu mengadaptasi, mengkompensasinya kebesaran jantung ini, sehingga akan menyebabkan komplikasi. Nah, kita fokus pada komplikasi. Jadi ada dua komplikasi yang terkait dengan ductus arteriosus. Yang pertama adalah komplikasi yang berkaitan dengan apa yang kita sebut lung overflow. Komplikasi itu biasanya mengarah ke paru, parunya biasanya akan terjadi bengkak, kemudian mungkin udem, perdarahan paru, dan berujung pada penggunaan ventilasi mekanik, dan akhirnya cedera paru dan tidak bisa lepas dari ventilasi mekanik. Sementara pada sisi sistemik, maka organ-organ target seperti ginjal, splangnik, usus, itu akan mengalami hipoksia. Dan jika ini terus berlangsung, otak pun akan mengalami cedera, biasanya berupa perdarahan intrakranial. Jadi ductus arteriosus yang tetap terbuka dan signifikan ini sangat memberikan morbiditas yang banyak pada
bayi prematur. Nah, tentu tidak semua bayi mengalami nasib seperti ini. Itu sangat tergantung dari seberapa kuat jantung, terutama jantung sebelah kiri, untuk mengkompensasi atau fisiologi dari hemodinamik signifikan ductus arteriosus tersebut. Jadi biasanya akan mulai terjadi pembesaran jantung rongga atrium, pembesaran rongga preventrikel, kemudian diiringi oleh peningkatan kardiak output dari ventrikel kiri sampai pada batas tertentu. Jika jantung mampu mengkompensasi sampai ductus arteriosus itu mulai menutup, biasanya komplikasi-komplikasi tersebut bisa terhindari. Namun sebaliknya akan terjadi jika jantung tidak bisa mengkompensasi. Nah, seringkali kita mendapati klinis ductus arteriosus signifikan ini macam-macam, ya. Bisa mungkin dengan murmur sistolik, nah, bisa seperti ini. Atau juga kita sering melihat ada hiperaktivitas dari prekordial atau ronsen yang besar, dan kalau kita periksa tekanan darahnya, biasa tekanan darahnya melebar, diastoliknya drop, sistoliknya melebar dari diastoliknya, takikardi, bonding full, peningkatan ureum kreatinin, hepatomegali, dan sebagainya. Sayangnya, apabila kita mendapati klinikal tanda-tanda klinis seperti ini, sebenarnya sudah agak terlambat. Ketika kondisi klinis ini sudah keluar, komplikasi-komplikasi dini itu sebenarnya sudah mulai terjadi. Seperti hipotensi, tentu akan menyebabkan aliran darah sirkulasi sistemik berkurang, perdarahan otak. Jika kita lihat pada timeline di grafik ini, itu sudah mulai terjadi di masa-masa awal kehidupan. Biasanya kita mendapati gejala klinis itu di hari ke-3, hari ke-4. Tapi kita lihat di sini perdarahan paru, perdarahan intraventrikuler, hipotensi itu sudah mulai terjadi sebelumnya. Saya ingat dulu waktu awal-awal saya jadi staf, seringkali setelah kita kasih menangani bayi-bayi yang sangat prematur, kurang dari 1 kilo, itu sesak napas, diintubasi, diberikan surfaktan. Setelah diberikan surfaktan, dia membaik, FiO2 bisa 21%, tapi beberapa jam kemudian habis itu dia berdarah, perdarahan dari endotrakeal cumi. Ya, mungkin inilah yang terjadi ketika tekanan paru sudah turun, tekanan sistemik membaik, sementara ductus arteriosus tidak bisa mengikuti untuk menutup, maka komplikasi akan terjadi. Sehingga saat itu kami sangat takut jika memberikan surfaktan. Sempat ada masa seperti itu, karena kami saat itu belum bisa menguasai memantau ductus arteriosusnya. Nah, saat ini sebenarnya tools yang paling baik untuk memantau secara dini ductus arteriosus, apakah prosesnya menutup atau tetap terbuka, bagaimana posisinya, adalah menggunakan fungsional ekokardiografi. Dikatakan menurut literatur, fungsional ekokardiografi itu bisa mendeteksi 2 sampai 3 hari sebelum gejala klinis itu keluar. Beruntung di departemen kami, Divisi Neonatologi Ilmu Kesehatan Anak, RSCM, teman-teman sejawat dari Departemen Kardiologi Anak, FKUI RSCM, itu dengan semangat, baik hati, terus mengajari kami bagaimana cara menggunakan fungsional ekokardiografi, sehingga kami bisa memantau secara real time kondisi-kondisi menggunakan fungsional ekokardiografi. Tentu dengan diskusi dan supervisi dari teman-teman dari kardiologi. Saat ini secara bedside, umumnya pada bayi-bayi yang sangat berisiko tinggi, kami akan memantau yang pertama kondisi ductus arteriosus tersendiri, bagaimana diameternya, bagaimana alirannya. Kemudian kami juga memantau bagaimana ada tanda lung overflow atau pulmonary oversirkulasi dari LA per AO, level coronary artery and diastolic flow, kemudian juga dari cardiac output sebelah kiri. Kami juga memantau adakah tanda-tanda sistemik hipoperfusi dari Doppler, pulse wave di arteri celiaca maupun arteri middle cerebral artery maupun dari aorta descendens dan sebagainya. Sehingga keterlambatan untuk mendiagnosis dan posisi untuk ductus arteriosus itu posisi saat ini apakah masih hipertensi pulmonal, apakah sudah hemodinamik signifikan, itu terdeteksi secara dini dan kami segera bisa melakukan intervensi secara cepat gitu ya.
Nah, ini yang saat ini kita lakukan secara bedside ya, tentu dengan kerjasama dengan teman-teman kardiologi anak. Ketika malam biasanya kami yang kerjakan ya, tapi kalau udah mungkin pagi, siang kami akan konsul. Dengan cara seperti ini kita letakkan probe di Dr. View dengan melihat alirannya saja kita sebenarnya bisa memprediksi apakah posisi ini left to right, right to left, bidireksional dari warnanya ya, merah biru, atau right to left, dan pure semuanya warna biru. Kadang-kadang kita dengan mendeteksi jenis warnanya saja kita sudah mungkin agak-agak waspada gitu ya. Kita lihat di sini arah aliran seperti ini, merahnya merah tegas ya, itu berarti kecepatan rendah, berarti kemungkinan besar diameternya besar dan ini mungkin signifikan. Sehingga kita bisa cepat menghubungi teman-teman kardiologi anak untuk konfirmasi. Nah, ini yang kami lakukan ya. Kami biasanya memantau Doppler, pulse wave di ductus arteriosus. Jika kami dapati dia kanan ke kiri, berarti ini adalah PDA dalam kondisi hipertensi pulmonal. Jadi kita berharap PDA ini tetap terbuka. Jangan sekali-kali berpikir untuk menutupnya. Namun ketika kita lakukan Doppler, pulse wave Doppler, kita dapati komponen kanan ke kiri, ya kita lihat ini ke bawah, ini kanan kiri, ini kiri ke atas, kiri ke kanan itu yang sebelah atas, komponen kanan ke kirinya sudah kurang dari 30%, mungkin ini saatnya kita harus bertindak, PDA-nya sudah tidak dibutuhkan lagi, ya mudah-mudahan menutup, dan jika kita mendapati kondisi pulse wave Doppler seperti ini, aliran darah yang rendah, ya, terus kemudian waktu diastole juga terdapat tidak ada aliran atau aliran sangat rendah, kita sebut pulsatil flow, maka ini kita harus sudah sangat berhati-hati. Ini ada beberapa parameter yang kita pakai ya untuk menentukan apakah PDA itu signifikan atau tidak. Biasanya kita lihat dari diameternya, rasio LA per AO, cardiac output, pulmonary artery flow, kemudian juga bagaimana arah aliran di aorta descendens, apakah reverse atau tidak. Nah, kemudian kami biasanya akan mengumpulkan berbagai macam, bukan hanya karakter eko saja, karena kadang-kadang karakter eko juga tidak semua kongruen ya. Jadi kadang-kadang kita sudah dapat gambaran karakter, oh ini hemodinamik signifikan, oh ini hati-hati udah ada lung overflow, oh ini hipoperfusi sistemiknya juga sudah terlihat. Namun kita lihat lagi, apakah bayi ini probabilitas untuk kompensasi bisa atau tidak. Lihat usia gestasinya, lihat apakah dia penggunaan ventilator, dapat surfaktan, dapat kematangan paru atau tidak ya. Kemudian akhirnya kita akan putuskan. Jika berisiko tinggi, tentu kita sudah mendapatkan gambaran seperti itu, kita akan segera cepat-cepat memberikan terapi, early targeted therapy. Jadi saat ini yang kita kerjakan adalah seperti ini, kita menghindari profilaktik terapi, artinya semua bayi yang risiko tinggi diberikan terapi untuk memutus arteriosus, karena saat ini kita sudah bisa mendeteksi. Kalau memang tidak ada ya tidak berikan terapi, sehingga kita bisa menghindari berbagai komplikasi sebagai yang akan mengikuti. Dengan melakukan early targeted terapi, maka komplikasi-komplikasi bayi prematur sendiri akan menurun dengan sendirinya. Apa terapi yang kita berikan? Terapi yang kita berikan yang pertama adalah supportive care. Ini paling penting ya. Pada supportive care biasanya bayi-bayi yang di atas 28 minggu mungkin kita observe, wait and see, namun dengan melakukan terapi suportif. Terapi suportif yang akan kita bicarakan di slide berikutnya. Tentu dengan pemantauan ketat. Jika memang ada tanda-tanda PDA signifikan, maka terapi farmakoterapi akan dimulai secepatnya. Nah, inilah suportif terapi pada PDA yang masih kondisi hemodinamik, masih hipertensi pulmonal. Biasanya tujuan kami adalah mencoba menurunkan tekanan paru dengan cara tentu targetnya adalah CO2-nya normokapnia, jadi tidak permisif hiperkapnia. Kemudian kita jaga target saturasinya juga baik, tidak hipoksia, jadi kita gunakan agak bebas FiO2-nya. Kemudian kita coba turunkan tekanan paru dengan menggunakan pulmonary vasodilator, atau jika kita menggunakan obat-obat, tentu ya obat-obat yang pilihannya tidak meningkatkan tekanan pulmonar.
di sisi lain kita menghindari polisitemia dan kita menghindari hipovolemia. Dengan tujuan seperti itu. Kemudian sebaliknya, terapi suportif pada HSPDA akan berbanding terbalik, di mana yang pertama tujuannya adalah kita meningkatkan pulmonary vascular resistance. Jadi jangan sampai tekanan paru itu terlalu drop sehingga nanti darah berbondong-bondong dari kiri ke kanan. Jadi CO2-nya itu biasanya kalau kita pakai alat bantu nafas sedikit kita buat tinggi ya, namanya permissive hypercapnia, mungkin sekitar boleh sampai 55 sampai 60 selama pH-nya di atas 7,25, dan kita merestriksi penggunaan oksigen. Jadi oksigen benar-benar kita targetkan sesuai pulse oximeter 90 sampai 95, tidak pernah berlebihan. Kemudian kita menggunakan mean airway pressure, entah itu menggunakan CPAP, menggunakan ventilator mekanik, kita berikan PEP yang adekuat untuk mencegah efek dampening agar tidak ada lung overflow. Kemudian kita jaga darah itu supaya kental dengan hematokrit di atas 45, jadi kita agak bermain untuk transfusi PRC jika memang HB-nya tidak mencukupi. Kemudian kita menjaga cairan direstriksi, biasanya maksimal 120 ml per kilogram. Dan tentu jika kita mendapati hipotensi, di mana sistol maupun diastolis sudah turun, kita akan menggunakan obat-obat yang sifatnya tidak menaikkan tekanan sistemik secara berlebihan. Ya. Nah, jadi kita biasanya gunakan dobutamin atau dobutamin biasanya. Obat-obat penutup farmakoterapi untuk menutup PDA yang biasa kami gunakan pertama adalah paracetamol karena efek sampingnya sangat rendah dan dia cukup efisien untuk menutup ductus arteriosus. Biasanya lebih efektif pada bayi-bayi yang di atas 28 minggu, usia kurang 7 hari. Biasanya kami gunakan dosis 40-60 mg per kilogram berat badan per hari selama 1 siklus 3 hari. Jika gagal, biasanya kita ulangin lagi, bisa 2 siklus atau 3 siklus. Obat berikutnya, kadang-kadang second line kami adalah ibuprofen, ya, karena ini cukup efektif, bahkan dikatakan similar efektifnya terhadap indometasin, dan efek sampingnya lebih sedikit neck, lebih sedikit bleeding, lebih sedikit gagal ginjal dibanding dengan penggunaan indometasin. Jadi biasanya kami gunakan ini jika paracetamol sudah terlihat efektivitasnya kurang kombinasi. Dosisnya bisa dilihat pada slide di samping ini. Dan terakhir indometasin, obat ini kami jarang menggunakannya karena obatnya tidak tersedia, namun dikatakan efektif untuk menutup ductus arteriosus sampai 98,5%, namun efek sampingnya juga besar, terutama pada gagal ginjal, kemudian ada dan sebagainya. Nah, jika terapi farmakoterapi tidak efektif, kami biasanya menggunakan sampai 3 siklus. Setelah 3 siklus, jika memang hemodinamik signifikan, tidak menunggu lama, bekerja sama dengan kardiologi anak dan bedah, kami selalu melakukan ligasi. Ligasinya biasanya kami lakukan on-site, ya, karena pasiennya tidak bisa transportable biasanya, dan ini kami kerjakan secara bersama-sama ya di unit NICU. Dan ini yang paling sering kami temui ketika pasca ligasi. Apa yang disebut dengan post ligation syndrome, biasanya mungkin jantung itu yang biasa menghadapi beban yang rendah karena PDA, afterload-nya rendah, tiba-tiba setelah diligasi, maka afterload-nya akan tinggi, dan seringkali jantung itu tidak mampu mengkompensasinya. Sehingga kami akan rutin memberikan mirinon pada pasien-pasien pasca ligasi. Atau apalagi ketika pemantauan kami dapati tanda-tanda post ligation syndrome. Sebagai kesimpulan, diagnosis dini dari hemodinamik signifikan PDA itu penting untuk mencegah komorbiditas pelayanan bayi prematur seperti perdarahan intrakranial, nekrotik enterokolitis, renal failure, penyakit paru kronis, dan sebagainya. Penggunaan ekokardiografi akan mempercepat diagnosis di PDA signifikan dibanding dengan klinis. Efikasi tata laksana ductus arteriosus itu sangat bergantung pada tata laksana suportif, farmakoterapi, dan jika memang tidak respon, mungkin pilihan terakhir adalah ligasi sebelum terjadi komplikasi.